Perkenalkan, nama saya Albert Ignatius Halboin, NIM saya 21G10044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah tugas agama, yaitu pertemuan yang ke-6. Pertanyaan pertama, menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur bahkan sejak usia dini, yang hidupnya penuh dalam risiko penderitaan mendalam karena keterdesakan ekonomi supaya dapat bertahan hidup dan biasanya tidak mempunyai wawasan yang luas atau keterampilan yang tekun. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud oleh narasumber? Mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat baik atau menuju jalan terang. Mereka hidup di dunia hiburan malam untuk dapat bertahan hidup dan menafkahi diri sendiri dan keluarga karena keterbatasan ekonomi. Pertanyaan yang ketiga, menurut narasumber, yang adalah wanita penghibur atau manusia yang secara sosial dipandang hina. Apa arti penderitaan hidup? Pada video tersebut, ada seorang ibu yang rela bekerja di dunia hiburan malam atau menjadi PSK yang ingin melunasi utangnya yang ia pakai untuk membiayai anaknya yang mengalami kecelakaan. Ditambah ia sudah bercerai dengan suaminya. Mau tidak mau ia harus bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri dan anaknya. Pertanyaan yang keempat, menurut narasumber berikutnya, apa akibat penderitaan dosa pergaulan bebas yang dia pernah alami? Akibat yang dialami ialah merusak citra dirinya sendiri dan ia dicap sebagai manusia yang berperilaku buruk. Pertanyaan yang kelima, menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi atau pembunuhan terhadap bayi dilakukan? Karena merasa trauma yang mendalam dan tidak ingin kuliah atau studinya terganggu karena harus mengurus anak. Pertanyaan yang keenam, menurut narasumber yang mengalaminya, apa risiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Miskomunikasi yang dilakukan kedua pasangan tersebut ketika ingin melakukan aborsi, sehingga terjadi dampak psikologis, penyesalan, dan rasa bersalah. Pertanyaan yang terakhir, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Di dunia ini Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada kita, mau kita melakukan seturut firman Tuhan atau menuruti dosa. Pada dasarnya manusia takut akan Tuhan. Cuma terkadang iblis itu sering menggoda manusia lewat berbagai cara. Nah, tinggal manusianya tergoda dengan iblis atau tidak. Seperti orang yang terjerumus ke dunia hiburan malam. Di situ Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada manusia dan kepada iblis untuk mencobai manusia. Apakah manusia itu mau ikut dalam dosa ataupun tidak? Nah, saat manusia masuk dalam dosa, Tuhan Yesus sangat baik dengan memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, serta Tuhan Yesus selalu menegur manusia tersebut untuk melepaskan manusia dari perangkat iblis dengan caranya sendiri. Misal dengan ditangkap polisi dan dimasukkan ke penjara, si manusia itu jadi sadar dan kembali ke jalannya Tuhan. Jadi kesimpulannya, penderitaan apabila dipandang secara benar, yaitu Allah turut bekerja dalam segala hal sesuatu di dunia ini termasuk penderitaan, sehingga diharapkan orang Katolik dapat berjuang menghadapi penderitaan sebab Allah senantiasa hadir bersama-sama dengan umatnya. Di sini saya mengambil kutipan Alkitab ayat Galatia 5 ayat 12-24. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekian dari saya dan terima kasih.